Mentari sinari embun pagi, bukalah mata, hiduplah awan sejuk. Bermandi cahaya pagi, melangkah ku di semesta, semesta di jiwaku. Padu hati selamanya. Oh, telaga berkilaukan sinar bulan, semua penjuru satu berpayung rembulan. Kulihat langit yang penuh bintang, harapan hati, damailah dunia. Satu keluarga, tiada derita. Alam berikanku segalanya, angin, air, surya, palawija yang berlimpah. Alam anugerahkan kehidupan, satwa dan tumbuhan. Lihatlah panorama nan indah, tiada tara. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Alam berikan ku segalanya, angin, air, surya, palawija yang berlimpah. Alam anugerahkan kehidupan, satwa dan tumbuhan. Lihatlah panorama nan indah, tiada tara. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Damailah di dunia. Sudurudam, 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 tap tap tara.
风从山谷来，在纵横阡陌中记起渐行到了，少了家乡的信息。抚慰有只是前世情，刀郎诉说着农夫的心情，和每一粒面里众生的四季。无论和风徐徐，或是狂风凛凛，您都身段柔软，笑脸相迎。刀郎万情，刀郎万情，您是大地的精神大师，在世界各地传说和写着爱的讯息。赤木将爱沉浸在刀郎中，荡进你我怀里。刀郎前进，绵延千里，绵延是赤木的爱，恒久不更替。徐徐，或是狂风凛凛，您都身段柔软，笑脸相迎。刀郎万情，刀郎万情，您是大地的精神大师，在世界各地传说和写着爱的讯息。赤木将爱沉浸在刀郎中，荡进你我怀里。刀郎前行，绵延千里，绵延是赤木的爱，恒久不更替。赤木将爱沉浸刀郎中，荡进你我怀里。刀郎前行，绵延千里，绵延是赤木的爱，恒久不更替，恒久不更替。Bersada bumi, ayo bangkit pemuda. Bersada bumi, mari satukan hati dan jiwa. Bersada bumi, ciptakan hidup penuh bahagia.
bersama Persada Bumi. Persada Bumi, one spirit, one soul, one happiness. Halo Koicaran yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, perkenalkan Hoshe Jen yang hari ini akan memandu Koicaran semua yang ada di rumah. Tapi kali ini Hoshe nggak sendiri nih. Pada acara malam hari ini ada teman Hoshe yang spesial nih. Silahkan munculkan dirimu. Halo, aku di sini. Hai semuanya, salam kenal ya. Hoshe di sini namanya Hendry Wijaya. Hoshe juga akan mendampingi Jen di sini untuk mendampingi teman-teman semua dalam rangkaian acara kita hari ini di Persada Bumi Virtual Meet. Iya, betul sekali acara kita tercinta dan tentunya dengan tamu yang spesial tiap malamnya. Dan kali ini kita kedatangan sama satu koko yang spesial sekali karena Koicaran di rumah pasti udah menonton ya video yang tadi. Itu adalah salah satu karya dari si Koko nih. Aduh, jadi makin penasaran nih. Siapa sih sebenarnya? Hendry, kamu penasaran nggak? Penasaran banget, karena katanya di video baru yang kita tonton ya, Jen, yang arrange lagunya, yang nyanyi, yang pokoknya yang whole package itu di-arrange sama narasumber kita malam hari ini. Wow, multi talenta banget ya Hendry. Jadi makin penasaran nih, apa sih yang membuat si narasumber kita ini tuh bisa semulti talenta itu ya Hendry. Bahkan karyanya bisa kita nikmati sekarang. Oke, langsung aja ya Hendry, kita panggilkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ko Andy. Hai Ko Andy. Hai. Wan-an Koicaran, wan-an semua wan yang ada di manapun yang lagi nonton acara ini, semua wan-an selamat malam. Oke, lanjut. Kabarnya gimana kok hari ini, kok sehat? Kabarnya hari ini baru makan nasi bungkus 10 bungkus hari. Waduh, mantap banget nih. Nasi tahu bungkus. Gini tadi mampir dulu tempat Koko kan numpang makan juga. Gak ngajak-ngajak loh Koko. Oke. Nah, kalau misalnya kata-kata pepatah lama tuh kok, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi terus lanjut. Iya, kalau kenal tuh belum tentu sayang kan ya. Aku baru potong. Iya, silahkan Ko Andy, kita perkenalan diri dulu nih sama Koicaran yang ada di rumah. Oke, Koicaran, perkenalkan dulu, ya namanya Andy, cuma banyak dikenalnya sebagai nama Andy Ko. Sekarang domisilinya ada di Medan, tapi lebih tepatnya di Kota Lubuk Pakam, sekitar perjalanan 1 jam menuju ke Kota Medan. Oke, untuk semuanya salam kenal. Horas kenal ternyata ya. bahasanya tadi salam ya, horas. Iya benar. Salam dari Medan. Salam dari Lubuk Pakam ya. Bukan dari Binjai ya. Bukan Binjai. Oke. Pohon pisang, Koko yang ngejreng gitar. Oh, beda. Oke, kalau Jen sama Hendry gimana? Nah, sekarang kabarnya gimana ya? Kalau Hoshe dari Jambi sekarang sih udah pindah dulu mencari rezeki di Jakarta. Waduh. Kalau Hendry di mana, Hen? Itu dari Dumai. Koko tahu Dumai nggak BTW? Biar sekarang Dumai kalian mempromosikan Dumai. Dumai kalau nggak salah dekat Pekanbaru ya? Iya, benar sekali. 1 juta rupiah. Waduh, beneran ya Hendry, awas. Aku bentar nanti tak transfer nomor rekening saya ya. Nanti silakan. Kirimkan aja ke Hoshe. Hoshe kirimkan. Hari ini malam ini apa yang mau kita perbincangkan? Apakah kita perbincangkan secara lebih formal kah, atau kita akan enggak lah, kita bawa santai aja ya Koicaran. Bawa santai aja kok. Kalau bisa ditemani sama kopi di sebelah nggak apa-apa. Waduh, boleh banget nih. Oke. Mungkin kita bawa ke hal-hal yang lebih ringan dulu ya Hendry ya. Iya benar Jen. Oke, Ko Andy kan kita sekarang udah perkenalan nih tadi awalnya bridgingnya karya-karya Ko Andy seperti yang diputarkan di awal. Terus kemudian Ko Andy juga terkenalnya sih nama bekennya sekarang ya Ko ya sebagai arranger. Ranger ya Hendry ya, bukan Power Ranger, beda. Mau disamain nggak kok Power Ranger ya? Boleh sih. Berubah boleh, gitu. Boleh sih.
Ranger Pink kalau bisa ya. Ranger Pink, waduh, cucok meong banget ya. Nah, kok boleh dong ceritain background-nya itu awal mula jatuh cinta sama musik dulu deh. Itu tuh gimana sih ceritanya? Eh, Jatuh cinta pada musik ya. Sebenarnya sih awalnya sih iseng-iseng sih. Ya, biasanya kita masih tongkrongan, namanya kita masih meranjak dewasa, kita tongkrongan sama kawan-kawan. Biasa kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng kan gitu. Tapi di saat itu mungkin saya melihat kawan tuh lagi main gitar tuh seru banget sih gitu. Jadi ada rasa penasaran pengen belajar. Jadi di saat itu sekitar umur, kalau nggak salah umurnya lupa sih, tapi kalau kelas sepertinya kelas 1 SMP itu. Terus karena kelas 1 SMP itu baru pertama belajar gitar. Dan seterusnya itu ya panjang lah ceritanya. Tapi intinya startnya dari sana sih gitu. Iya, starting dari awal anak tongkrongan banget ya berarti Koko nih ya. Betul. Anak warung kopi banget yang main gitar, ditemani kopi. Betul. Kalau di Medan itu warung tua, kalau nggak ada warung kopi. Oke, ini nggak sponsor ya gue Sharon ya. Oke. Jadi dari SMP loh Henry, SMP. kelas 1. Oke. Itu dulu berarti lagu-lagu yang dimainkan itu berarti masih lagu-lagu pop lah ya. Itu yang melatar belakangi Koko sampai saat ini bisa menghasilkan banyak karya ya. Nah, kok setelah dari SMP itu, kan Koko ini jadi anak tongkrongan banget nih. Project atau hal karya pertama Koko itu startingnya berarti kapan sih? Starting project yang di Potang kah, di Inlaka atau di hanya sekedar kita di luar? Yang pertama kali itu Koko di mana berarti? Kalau pertama kali tampil itu termasuk project nggak ya? Maksudnya kalau untuk tampil di pensi sekolah gitu sih itu pertama di masa-masa termasuk. Itu berarti termasuk project ya. Oke. Itu di masa-masa SMA itu SMA 1 lah biasanya kalau kita SMA kan pasti ada pentas seni, pensi dan sekolah. Itu pertama kali tampil bareng kawan-kawan. Oke. Berarti debutnya itu pertama kali pas SMA ya, Ko ya? Debutnya betul-betul di SMA, dan kebetulan dulu saya sekolahnya backgroundnya itu di sekolah metodis. Jadi di sana kan pasti ada kebaktian, ada kebaktian, ada pelayanan untuk gereja gitu. Jadi karena kita ada basic sedikit bisa main gitar, jadi ada lagi untuk ya dulu kita kan mau cari tambahan nilai kan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut mereka gitu. Jadi tanpa sadar kita tersendiri di sana jadi ada upgrade diri juga sih. Tapi dari awal project itu dari awal sana sih semua. Nah, berarti setelah dari itu berarti awal debutnya, berarti zaman-zaman SMA itu pertama kali berarti Koko memberanikan diri untuk tampil di depan publik gitu ya, hasil membawakan sebuah lagu. Nah, setelah itu Hosya dengar-dengar Koko juga pernah terjun nih, berarti kan banyak juga berkarya di Fothang gitu kan, di viharanya kita. Pertama kali itu Koko mengenal vihara, lagu-lagu vihara itu gimana sih ceritanya? Ada nggak kisah yang membawa Koko ke sana gitu? Baru kalau itu mungkin agak gimana ceritanya, tapi pastinya karena kita pasti anak tongkrongan di luar, kita yang sering main band bareng-bareng teman di masa-masa itu, mungkin ada beberapa orang bahkan si Hendrik sama si Jen berasa tahu si Ari Peter Pan dulu kan di masa-masa itu kan masih kenal banget, masih zamannya kok, masih zamannya. Masih kok, kita masih satu angkatan banget. Iya. Berarti kalau kayak gitu jangan panggil Koko dong. Oh iya. Panggil Eddie gitu ya. Okay. Jangan. Tidak sopan saya kalau dipanggil gitu kok. Jadi dari awal itu dari sana kan, masa tongkrongan dari belajar lagu itu. Jadi pertama kali itu cerita singkat. Jadi sebelumnya itu tahun 2011, Jose itu datang karena Mama Jose yang ke Potang. Setelah itu Mama Jose bilang ke Jose, katanya kamu datang dong ke Potang, ada Ciuto apa sih nggak tahu lah kan. Tapi ya karena ingin nurut sama Mama Jose ke sana gitu. Setelah Ciuto baru tahu Ciuto apa. Setelah Ciuto selesai, pas pula satu momen itu 1 bulan sebelum itu kayaknya sebulan sesudah itu kayaknya bakalan ada acara lomba nyanyi di Mahavihara Cemara Asri di Medan.
di pusat ibaratnya. Jadi setelah itu mungkin nggak tahu, mungkin tahu sih mama sih ada cerita ke Tim Johnson-nya atau apa sih nggak tahu, cuman setelah beberapa hari itu saya ketemu sih Tim Johnson cerita bilang, Andy kamu wakili kita ya, wakili Lubukakam untuk bikin lomba nyanyi di sana. Oh sih bilang, aduh kacau nih, ini sebuah masalah besar karena sih bukan tipe orang yang berani untuk naik panggung gitu kan. Dan lagi pula dengan awal itu, seperti yang tadi Henry tanya, jadi Hoshi pertama kali berpikir tuh, waduh, lagu Vihara yang Hoshi tahu pasti Amitabha kan. Orang Andy yang berandal disuruh baca sutra, waduh bisa kebakar ini badan gitu kan. Itu bayangan awalnya ya kok ya. Betul. Itu bayangan awal. Waduh, ini gimana disuruh baca mantra? Aku mana bisa hafal gitu kan. Tapi waduh, bukan mantra nih, sutra kok, sutra. Wah, beda. Udah kawan. Jadi tanpa sadar si Tenjuasa kasih satu DVD itu, satu DVD katanya ini dikasih titip ke mama saya kasih Osi, ini lagu yang Tenjuasa kasih, coba kamu dengar dulu. Lagunya gimana sih katanya gitu. Jadi ya penasaran dong, karena memang di cover dari kaset itu pasti ada tulis judul-judul lagu harus baca kok. Ini kok kisahnya bukan sutra kok, ada yang permai, ada lagu gunung, ada tentang senja dan lain-lain. Kok agak aneh ya, jadi penasaran gue suka gitu. Dari semua seleksi itu ternyata udah dengar, wah ternyata di luar dugaan, dan ternyata di dalam beberapa lagu itu malah ada yang bergenre lagu pop rock gitulah, semi pop rock. Itu yang salah satu buat saya tertarik. Jadi kesan pertama pasti ada rasa pop gimana gitu. Ternyata lagu Tauke sebenarnya luar biasa banget kalau teman-teman tahu proses pembuatan Tauke sampai titik untuk dipasarkan, itu proses pembuatan Tauke betul-betul sangat luar biasa. Sangat panjang kali lebar. Panjang banget. Oke. Wah, menarik banget nih pengalamannya. Pertama kali ketemu Vihara, tapi malah langsung disuruh untuk ikut lomba. Betul. Agak shock culture gak tuh kok? Kayak, loh. Wah, sangat banget. Bahkan waktu sebelum mau pergi hari Minggu lomba, malam Sabtunya masih sampai gak bisa tidur semalaman karena ketakutan. Tapi gimana tuh kalau boleh tahu? Iya. Ceritain dong. Hasilnya gimana tuh setelah Koko mempersiapkan mental tidak tidur satu malam? Gimana? Itu jujur sebenarnya waktu pertama kali Hoshi datang ke Potang itu, dan Hoshi belum pernah ke sana kan. Setelah ke sana ternyata dengan gaya-gaya orang yang seperti mau pergi ngerampok, dengan bawa tas besar yang bukan bawa gitar tapi seperti bawa senjata kan. Waduh, bawa samurai. Setelah sampai sana ya pasti pasti jujur di masa itu pasti ada rasa nggak nyaman masih, karena dimanapun Hoshi adalah anak luaran yang jujur sedikit bandel di luar kan gitu kan. Iya. Meskipun sekarang masih bandel sih, tapi sudah sedikit jangan ditiru ya sudah berkurang. Bandel masih dalam batas wajar ya kok. Ya sudah pikirannya sudah lurus, dulu masih belok-belok lah kan. Jadi singkat ceritanya setelah Hoshi sampai sana pasti Hoshi ada sedikit rasa nggak nyaman, karena mungkin saya belum tahu sih kegiatan di Vihara di Potang tuh betul-betul sangat menarik sih, dan betul-betul Potang itu tempat belajar banget sih bagi Hoshi sendiri. Jadi di masa itu betul-betul Hoshi pertama datang antri nyanyi. Nanti panitia bilang sudah mau sampai ke kamu nih, kamu boleh dong pemanasan. Pemanasan itu apa? Hoshi pikir pemanasan itu harus lompat-lompat lari-lari gitu kan. Karena Hoshi bukan penyanyi gitu kan, Hoshi bukan seorang penyanyi yang disuruh pemanasan. Katanya pemanasan, Hoshi sempat tanya itu, tapi Hoshi lupa tanya siapa. Tapi karena panitia itu pemanasan boleh buka suaranya nyanyi. Oh boleh ya. Hoshi cuma bingung, entah nyanyi lagu apa. Jadi singkat ceritanya Hoshi ikut audisi. Setelah masuk ke ruang audisi, Hoshi lega dong. Oke, selesai nih, udah. Mungkin hilang satu beban. Karena memang nggak ada tujuan untuk lolos sampai ke apa gitu, nggak ada pikir sama sekali gitu. Setelah itu ya udah masuk ke ruang tunggu, kita tunggu selesai.
berselang 1 jam atau 2 jam lebih selanjutnya, semua peserta disuruh untuk kumpul di satu ruangan. Panitia dan juri berdiri di panggung, diinfokan bahwasanya kita akan memilih 10 orang yang akan terpilih masuk ke semifinal, dan dia akan nyanyi di atas panggung ini, namanya panggung Sky Hall yang seukuran ini, yang seukuran lapangan futsal. Waduh. Jadi saya berpikir, wah kacau nih. Tapi ya dengan cueknya masih pikir, nggak menang nggak apa-apa lah, orang memang tujuannya bukan untuk menang gitu, hanya menghargai influencer kan, sekedar iseng-iseng lah cari pengalaman. Ternyata dari semua penyanyi tinggal 9, udah 9 dipanggil, tinggal 1 dong, pasti kita adalah orang lain ya, ini nggak mungkin mesti lolos kan, dengan kayak berandal kayak gini kok bisa lolos. Ternyata yang 10 itu yang dipanggil adalah nomor musik. Tepuk tangannya dulu dong semuanya. Ding tong. Ternyata itu belum habis. Waduh, kacau nih, belum habis, ternyata masih ada berlanjut. Jadi singkat ceritanya tuh sampai berlanjut ke semifinal. Setelah itu saya pikir oke deh, selesai deh. Ternyata tanpa sadar terpilih lagi masuk ke 3 besar untuk laga di final. Aduh, nggak habis-habis. Jadi pikir, aduh kacau lah, ini nggak bisa habis kan. Karena dari awal rencana sebenarnya sih hanya iseng ikut dan nggak ada rencana untuk serius di ini gitu. Ternyata betul sampai ke final, dan ternyata di final yang pertama dipanggil itu adalah juara 2. Yang dipanggil juara 2 namanya siapa? Oke, keluar orangnya kan. Oke, jadi kan nggak apa-apa lah, 3 besar juga nggak apa-apa lah. Hitung-hitung dapat juara sesekali kan. Udah cuek dengan hati tak tidur kan. Ternyata tanpa sadar sih juara 1. Ini yang namanya iseng-iseng berhadiah tuh. Betul-betul tanpa sadar, iseng-iseng, ternyata betul-betul malah dapat juara 1. Begitu. Itu sih cerita sedikit. Berarti itu momen awal sebenarnya Koko berarti starting awalnya mengenal lagu-lagu Vihara di situ ya Kok ya. Betul. Pertanyaannya itu how yang perasaan apa yang Koko rasakan setelah pertama kali Koko mengenal lagu-lagu tembang alam-alam seperti itu. Tadi kan ada lagu Lambe Padi dan sebagainya kan. Awal sejujurnya kalau bagi orang awam ya, ini sharing sebagai host yang sudah beberapa tahun ini tahu ke bagi orang yang mungkin dari awam mendengar lagu Tauke itu mungkin agak asing, karena bagi orang asing mereka akan menganggap lagu Tauke itu liriknya terlalu dalam atau tidak sesuai segampang orang bisa cerna gitu. Tidak seperti lagu-lagu pada umumnya yang di luar yang mendengarkan Tauke itu ya patah hati, ya kan, patah hati, putus cinta, patah gigi, patah tulang, itu semua ada. Jadi nggak segampang cerna itu. Tapi kalau bagi Kowe-Siaran yang baru mau ingin mendengarkan Tauke, bisa tips sedikit untuk Kowe-Siaran. Dengarkan Tauke itu ketika Anda lagi sendiri, ketika Anda betul-betul mendengarkan dengan suasana sepi, sunyi, senyap. Anda boleh boleh lirik dari lirik kata dan perkataannya. Karena setelah saya tahu itu, ternyata Tauke itu betul-betul ada terkandung betul firman Tuhan yang tercampur di dalam tangan Tuhan, tercampur di terciptalah sebuah Tauke yang luar biasa. Jadi semua lirik itu betul-betul penuh arti yang sangat dalam jika kita perlu dalami untuk setiap lirik. Nah, jadi menurut saya Tauke itu luar biasa. Bagus banget sih. Wow. Kok sekarang kalau misalnya dengerin dari pengalaman-pengalaman Koko keren banget sih. Terus habis itu gimana sih Koko bisa memberanikan diri untuk mau aransemen lagu? Karena kan kalau misalnya kita lihat sekarang tuh lagu-lagu yang Koko hasilkan itu kan gak sedikit ya kok. Mungkin digabungin bisa jadi 2 album, 3 album gitu. Itu gimana sih ceritanya pas awalnya? Oke, boleh deh aransemen lagu gitu. Oke. Jadi kita
berlanjut seperti lagu bukan lagu sih tapi cerita tadi kan cerita tadi. Jadi setelah Jose dapat juara itu ada satu orang di Chance yang betul-betul ada juru baik banget. Beliau itu sangat berjasa banget sih untuk Jose. Mungkin malam ini saya juga bisa sebutkan namanya. Beliau adalah Hakim di Chance. Beliau yang bimbing Jose dari awal sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Beliau yang setelah itu beliau panggil Jose turun ke satu ruangan, itu ruangan musik. Ditanya, ini kamu ada bakat bermain musik gini, dan kita ada ruangan musik nih, ada drum, ada gitar dan lain-lain. Kamu bersedia untuk coba belajar atau bentuk satu grup musik nggak, grup band atau apa gitu? Mungkin di sana awal jodoh baik Jose dengan misi ini gitu. Tanpa sadar Jose bilang boleh sih Tinse, tapi karena ada hal yang saya pikirkan lagi, karena dari rumah Jose harus ke Fort Hang itu sekitar perjalanannya naik motor sekitar harus 1 jam. Kalau Jose setiap hari datang pergi untuk buat musik, mungkin Jose pikir, wah, agak gempor juga ya. agak gempor banget kan, gitu 1 jam kan. Tapi mungkin dari itu seri itu tujuan sebenarnya ada kasih Jose dengar. Ingat banget satu lagu yang diputarkan kasih Jose dengar itu, mungkin kau jarang tahu, itu Yinxiang Tazran yang ditarikan oleh Pak Emu Hwaxiang. Oh, oke. Senandungin dikit mungkin boleh lah kok. Iya boleh dong kok, sedikit dong. Tarik sih semongko. Yang kita mau lihat live-nya kok juga nih. Yang itu loh, gitu. Jadi dari sana. Aku sih yes juga. jadi awal itu pertama kali. Jadi Jose dengar itu, itulah tanpa Jose sadar, mungkin bukan menganggap remeh Fort Hang, enggak, tapi Jose selama ini kan pasti tahu Fort Hang itu hanya ada kebaktian, nakal apa, ternyata ada satu grup tari yang begitu besar. Jadi saya bilang, inilah kita di sini ada grup tari, ada grup drama, ada semua di Fort Hang itu ada. Grup fotografer, grup betul-betul yang video editing, yang orang suka nyanyi, suka ngelawak, suka apa, kecuali suka buat keributan ya. itu nggak kita terima. Tapi kalau yang suka buat keributan nggak ada grupnya, nggak ada grup. Ya itu kalau yang seni budaya betul-betul di pohon itu besar. Jadi jadi Tim Johnson-nya bilang, kamu bentuk dong satu grup musik lagi karena di ada grup musik. Dengan masih sanksi-sanksi Jose coba kan. Jadi awal dari sana jalan tanpa sadar Jose bentuk satu grup band, berjalan-jalan seiring waktu, tiba-tiba ada satu momen pas Wang Qianren mau datang ke Medan gitu, dan Tim Johnson bilang, Andy kamu nyanyi dong gitu. Itu mau nyanyi pas di Qianren dengar apa Jose nggak salah gitu. Betul, kamu nyanyi, tapi kamu harus buat satu musik gitu, musik baru untuk nyanyi di acara malam gitu. Terus dia bilang, Johnson buat musik itu gimana sih gitu, karena buat untuk goreng telur aja kadang kosong, gimana mau buat musik. Waduh, perumpamaannya loh. Jadi kan karena basic musik juga bukan sekolah musik, bukan lulusan musik, dan bahkan betul-betul nggak ada basic untuk musik gitu, hanya seseorang yang hobi bermusik gitu kan. Jadi Johnson bilang, coba dong kamu aransemen musik, bahkan sih aransemen itu aja harus searching di Google dulu. Sama Tiense-nya, oke Tiense, tapi habis itu cek Google dulu ya kok ya. Betul. Apa ya aransemen itu apa ya? Betul. Jadi setelah itu karena memang kita ada niat untuk belajar, kita ada niat untuk membantu. Dengan tekad dan niat yang bulat, kita saya berusaha untuk belajar. Kita hanya bermodal dari YouTube, kita belajar, kita coba. Ternyata tanpa sadar project itu selesai gitu. Si Tim Johnson bilang, loh ini kamu bilang nggak bisa buat musik, tapi ini bisa buat musik gitu ternyata. Wow, jadi juga ya. Itu jujur Jose sendiri sampai hari ini, bahkan makanya Jose kalau ada orang yang muji Jose, kamu pintar buat musik dan segala macam, Jose jujur sampai hari ini Jose nggak pernah bilang itu adalah kebintaran Jose, bukan sih. Jose cuma percaya
semua khusus yang bermusik itu adalah ide dan ilham itu dari Lamu Milevo yang dititipkan ke Hosea. Dia turunkan ide itu melalui Hosea untuk tangan Hosea untuk membuat musik. Jadi semua musik yang Hosea itu adalah murni, itu bukan kepintaran Hosea. Jadi semua musik yang tercipta untuk Kotang itu adalah murni, adalah kuasa dari Lamu Milevo. Hosea sebagai pelantara begitu sih. Itu awal starting dari Wow, itu intuisi yang dalam banget loh Henry. Banget. Jadi segala karya yang sudah dihasilkan itu kembali lagi itu adalah hasil karyanya Laumu lewat tangan kita ya kok ya. Itu bukan kepikiran Hosea, bukan gimana pun, tapi siapa saya itu semua hanya Laumu yang titipkan Hosea itu. Andy kamu yang kerjakan. Dan Hosea yakin seterusnya Keren pasti banget. akan muncul banget musisi-musisi atau sifatnya seperti Oce yang jadi perantara Lamu Milevo untuk jalan kami seni budaya ini bakalan lanjut dan makin besar sih. Gitu. Nah, itu tadi kan project Koko lah, berarti kan project awalnya sampai sekarang udah bisa menghasilkan banyak banget kan ya hasil-hasil karya. BTW aku bagi kecernya belum tahu nih. Ko Andy itu juga punya channel YouTube. Jadi kalau yang mau searching hasil karya Ko Andy gitu kan, lebih jauh lagi boleh tuh. Apa kok nama channel YouTube-nya biar di-subscribe tuh? Andy Ko Official. Tapi sekarang puji kewajaran karena masih juga nggak upload musik tahu ke lagi. Ini sekedar info juga. Jadi sekarang aransemen musik karaoke untuk teman-teman yang suka karaoke gitu. Tapi musik tahu ke masih ada karya tapi nggak di YouTube lagi karena kemarin channel kan ada kasih satu amanah bahwasanya musik tahu ke kalau bisa kita jangan sesering mungkin upload di sosmed karena kemarin mungkin teman-teman kewajaran mungkin ada tahu kemarin baru-baru itu kita sempat ada sedikit gejolak dan sedikit nggak tahu Jen apa sama Hendrik mungkin tahu nggak kemarin gelora ombak kita sempat diklaim hak cipta sama satu musisi loh, itu bahkan lagu itu dibawakan sampai perlombaan tingkat nasional loh. Itu Jen sama Hendrik tahu nggak? Waduh, Hosea kayak ini kurang tahu sih informasinya. Hosea kurang tahu juga sih kok. Jadi lagu kita sampai betul-betul diklaim bahwa beliau mencipta. Ternyata itu sempat kita bawa ke nggak tahu sih sampai ke jalur hukum atau enggak. Tapi setelah yang Hosea tahu itu ada diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Akhirnya mereka mengakui bahwa lagu Gelora Ombak itu adalah lagu dari satu perkumpulan Ila gitu. Jadi itu juga sih. Jadi kewajaran mau upload ke YouTube, ke sosmed atau apa, ingat harus kita cantumkan nama Ila. Jadi kita sama-sama menjaga keluarga kita gitu. Jadi lagu itu supaya tidak tersebar kemana-mana lagi. Begitu. Nah, itu bagi yang mau nonton itu boleh ya ke channelnya Ko Andy atau langsung ke channelnya Taupan sekalian boleh kan ya Ko ya? Boleh. Sangat. Banyak banget hasil video-videonya. Nah, balik lagi nih Ko. Dari yang Koko tadi kan project pertama dari untuk Tiara hasil udah keluar nih satu. Dengar Koko juga sempat bantu-bantu nih untuk beberapa project di Inla. Bener nggak Ko? Betul. Di Inla. Iya. Gimana tuh? Boleh ceritakan dikit dong kok. Apa aja sih kegiatan Koko sama bantu project di Inla gitu di situ? Untuk teman-teman kewajaran yang masih kita intinya tanpa sadar di Inla itu betul-betul sangat luar biasa. Dulu saya pasti seperti tadi singkat cerita seperti tadi, saya pikir Inla itu hanya satu grup kecil atau bahkan hanya dengan tanda kutip nggak meremehkan ya, tapi saya pasti berpikir itu hanya satu grup yang kecil. Tanpa sadar Inla ini betul-betul sudah sangat luar biasa dan betul-betul tanpa saya sadar saya pernah ikut untuk go internasionalnya Inla itu betul-betul luar biasa dan di banyak banget kegiatannya bagi teman-teman yang suka bermusik di Inla itu ada grup musik misalnya grup band, jadi bagi kawan-kawan yang suka main piano, gitar
keyboard, bahkan apa itu boleh kita masuk ke satu grup Inla, kita belajar di sana, kita sama-sama berkarya di sana. Dan di Inla tuh selain ada musik, ada grup drama, ada grup tari, seperti tadi fotografer, banyak deh, seru. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke Inla, join deh, pasti nggak nyesal. Gitu. Wede, ada iklan sedikit nih. Jadi memang kalau di Inla itu nggak membatasi hanya musik, nyanyian, tapi banyak ya kok ya ternyata ya Betul, betul, betul. kesenian-kesenian yang bisa apa ya, kita sebagai anggotanya bisa melatih skill kita ya di dalam sana dan Betul. juga pastinya memberi manfaat bagi banyak orang. Gimana nih kok pengalaman Koko? Mungkin kalau sudah berapa tahun nih kok ya? Kalau misalnya dari awal Koko kenal sama musik sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun? Kalau kenal sama musik seperti tadi dari SMP sih sampai sekarang mungkin udah puluhan tahun sih, puluhan tahun. Tapi kalau saya di Vothang dan di Inla itu udah sekitar 11 tahun hampir jalan 12 tahun kalau di Inla sama di Vothang udah. Wow, lama juga ya Hendry ya. Makanya sudah profesional. Ini tingkat profesional sudah jadi omongannya kita nih Koko ini. Iya, benar konsisten banget nih Kok. Kira-kira selama Koko menjalani profesi ini, ada nggak sih pengalaman atau intuisi yang Koko rasakan kayak menyentuh hati banget gitu yang bisa Koko sharing pada malam hari ini? Selama berkarya di Inla ya, ada dua momen yang hal ini juga baru 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini baru terjadi. Jadi ini sedikit cerita saya ke teman-teman berbicara. Salah satu momen itu menurut saya sangat luar biasa sih, tanpa host sadari seperti itu. Jadi ada satu kewicaran yang betul-betul host bahkan nggak kenal beliau juga dari mana, host juga nggak pernah kontak beliau cari host ya, dia hanya minta kontak WA host dari Gmail. Lalu kita ada ngobrol sedikit. Si kewicaran ini dia langsung bilang sama host ya, Kak, betul-betul sih sepi banget, betul-betul terima kasih banget sama Andy gitu. Saya dengan bingung dan bengongnya, saya bilang terima kasih untuk apa gitu, karena saya juga nggak, bahkan beliau saya nggak kenal gitu, dan gimana saya bisa tiba-tiba beliau kok bisa bilang sisi dan terima kasih ke saya gitu. Ternyata beliau cerita sedikit, katanya papanya si Jaren ini adalah papanya itu kemarin itu betul-betul udah drop banget, masuk ke rumah sakit dan udah betul-betul udah drop banget deh. Papanya itu betul-betul sudah nggak ada semangat hidup, betul-betul udah nggak ada niat sih, ibaratnya udah pasrah gitu. Jadi udah pasrah banget, papanya udah pasrah banget. Ya sebagai anak kita pasti lihat orang tua tuh pasti sedih banget kan, karena ya kita pasti berusaha untuk papa kita tuh, orang tua kita tuh betul-betul harus sehat kembali. Tanpa sadar si anak ini, si Ciara ini memang orang Inla, dia ada follow YouTube host ya. Jadi si Ciara ini betul buka musiknya itu pas lagi momen malam setelah tidur gitu, karena musik kan buat instrumental kan, jadi buat lagu musik gitu, dan diputar waktu pas dia lagi merawat papanya di rumah sakit. Tanpa sadar papanya mendengar, papanya cerita, dan papanya tanya, ini musik apa? Kok enak sih katanya gitu. Jadi lucunya papanya langsung ingin tahu ini musiknya apa gitu. Jadi penasaran, anaknya si Ciara ini betul-betul tengok antusias gitu, langsung dikasih tahu ini lagunya Vothang, lagu Inla, dan diceritakan lirik-lirik lagunya, tentang lagunya itu berceritakan tentang apa. Jadi setiap malam dalam 1 minggu itu tanpa sadar papanya selalu minta diputarkan musik yang buat gitu, dan musik itu betul-betul menemani papanya untuk masa penyembuhan.
dan tanpa sadar musik Hosea yang Hosea buat itu menjadi sebuah penyemangat untuk papanya untuk kembali sembuh. Papanya sampai ada semangat untuk hidup untuk hidup lebih bahagia lagi katanya. Hidup lebih bermakna lagi gitu katanya kan. Jadi luar biasa sih, tanpa Hosea sadar Hosea juga sampai kantung kan, karena merasa ternyata karya yang Hosea buat hanya sederhana itu ternyata bisa membuat dampak efek yang sangat luar biasa yang tanpa Hosea sadar itu, sampai papanya itu betul-betul ada semangat untuk semangat untuk kembali gitu, dan anaknya betul-betul kansia, betul-betul terima kasih sama Hosea juga betul-betul langsung aduh sisi yang bilang sampai melalui Hosea bisa membuat hal yang sangat positif yang betul-betul bermakna banget untuk hidup orang gitu. Itu yang pertama. Itu yang betul-betul cerita sampai terbengong sendiri sih sebenarnya gitu. Yang kedua, hal-hal ini agak lucu, unik, dan juga gimana gitu. Beberapa waktu yang lalu juga ada satu gereja dan cari Hosea juga ternyata dari Gmail, karena beliau juga follow YouTube Hosea. Dia cerita katanya, dan boleh nggak, Endisium boleh nggak minta musik-musik yang kamu buat? Saya bersedia kok untuk bayar gitu. Terus dia bilang, untuk apa gitu? Karena Hosea buat musik ini bukan untuk komersial dan bukan untuk bayar atau dibayar. Memang tujuannya memang Hera Hosea yang membantu misi buat musik dan senang bermusik. Karena Hosea tanya, emangnya kenapa Cincin kok sampai berpikir begitu? Katanya Hosea suka lagunya Cincin. Sukanya lagunya si Andy karena apa? Anaknya Hosea itu adalah fans banget sama Andy katanya. Bilang, iya kan? Hosea bilang Hosea ada fans. Windy punya fans nih. Jadi Hosea pasti berpikir anaknya mungkin sudah dewasa atau gimana. Ternyata anak itu masih baby. Oh. Baby banget Hosea. Jadi Hosea bilang bagaimana seorang baby bisa ngefans sama Hosea? Hosea bilang gitu. Jadi bapaknya cerita, jadi baby kecil ini asal dia nangis selalu diam kalau diputarkan musik yang Hosea mainkan. Wow. Betul, gitu nggak mungkin dong Hosea bilang gitu. Katanya ragu betul, ya, beneran nggak nih? Betul ragu kan. Jadi Hosea bilang emang betul katanya gitu. Jadi ada suatu hari kemarin tuh nggak lama, saya Hosea videonya sudah terformat. Kalau nggak Hosea bisa kirim ke WeChat dan berbagi gitu. Betul-betul papanya sedang videokan anaknya anaknya lagi tidur pulas banget, kayaknya habis nangis tertidur pulas. Begitu diputarkan lagu yang Hosea mainkan, lagu Living Circle, anaknya tersenyum loh. Saya bengong lihat videonya, ini betul atau enggak gitu kan. Begitu papanya poskan videonya, anaknya diam. Begitu diplaykan lagi, anaknya senyum. Jadi, wow, bisa gitu ya. Ekspresi anak kecil nggak bisa bohong sih kok. Mungkin itu hal-hal itu yang betul-betul yang motivasi sih, betul-betul berkarya itu betul-betul harus menyampaikan semua karya itu melalui hati sih. Karena sih jadi percaya kalau kita melakukan dengan ikhlas, dengan hati, semua yang kita karya berupa bukan hanya musik ya, mungkin seperti Jen sama si Henry hari ini bisa jadi seorang bisa buat untuk video ini. Saya rasa kalau bisa berjalan dengan sukses itu juga pasti dengan tulus dan pakai hati sih. Jadi saya rasa kalau semua yang dikerjakan dengan hati pasti hasilnya juga akan luar biasa gitu sih. Itu sharing sedikit sih. Wow, melalui musik yang Koko ciptakan itu ternyata tuh efeknya bisa dirasakan yang tadinya sakit, kemudian merasa lebih tenang, lebih semangat untuk menjalani hidup. Kemudian juga ekspresi anak kecil yang tertidur itu pun jadi senyum gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang melodi atau lagu-lagu itu bisa menyentuh hati juga ya kok ya. Sangat. Itu menurutku ini salah satu bahasa Jen. Betul yang Henry bilang bahasa universal itu betul-betul nada bisa mencakup sampai ke seluruh orang sih itu. Betul.
Kalau misalnya dari yang Koko ceritain, Hoshin nangkap sih ternyata ketika Koko berkarya, kemudian karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang dan memberikan manfaat bagi banyak orang, pasti ada kebahagiaan tersendiri ya Ko ya, dari Betul, sangat. pencipta lagunya atau orang yang berkarya di belakang itu. Tapi Betul. mungkin ada beberapa hal nih, seperti yang mungkin Henry sama Ko Andy yang khususnya udah sering banget nih masuk ke dalam dunia musik, pasti kan ada juga nih kalau ada positifnya, ada negatifnya, ada seneng-senengnya, ada susah-susahnya. Nah, kalau dari Ko Andy sendiri, apa nih kesulitan yang pernah dialami selama berkarya? Kira-kira boleh diceritakan nggak, Ko? Perjalanan menuju profesional. Iya, betul sekali. Sebenarnya malam ini sih sebenarnya pengennya itu berbagi kebahagiaan aja. Sebetulnya nggak pingin untuk menceritakan yang apa sih penderitaannya. Tapi percaya sih kita siapapun kita menekuni suatu bidang apapun itu semua tetap butuh proses yang sangat panjang gitu. Bahkan yang kita korbankan itu betul-betul sangat banyak secara apa sih, secara materi, secara fisik maupun hati, tenaga, pikiran, semua banyak sih yang harus betul-betul kita korbankan. Cuman mungkin sedikit saja yang bisa sih mungkin share ke teman-teman. Mungkin bagi kewicaran yang tinggal di Medan mungkin tahu perjalanan dari Kota Lubuk Pakam ke Wihara Jemaah Asli itu nggak dekat sih, lumayan jauh banget gitu. Karena perjalanan seperti awal tadi saya bilang ada perjalanan 1 jam naik motor, dan di sisi itu dan dulu di masa itu yang jalan itu dulu kalau anak Medan mungkin tahu sering lewat Tembung, namanya Tembung, Kota Tembung. Dan Tembung itu ada satu potong jalan, jadi potong jalan seperti orang bilang jalan tikus lah, jalan tikus itu. Dan di masa itu lewat di sana enggak sampai terang. Kalau saya lewat sana itu betul-betul masih bahkan ada 15 menit atau setengah jaman gitu perjalanan itu betul-betul yang harus lewat itu sawit-sawit, tidak ada lampu, tidak ada orang lewat, dan betul-betul kalau orang yang betul-betul waras mungkin nggak akan berani lewat sih, tapi mungkin sih agak setengah waras berani kok saat itu, berani. Mungkin agak setengah waras berani kan. Jadi dan sih mungkin dulu kan ya jujur sih juga bukan orang yang berada, bukan orang yang betul dari keluarga mapan. Jadi sih juga belum masa itu belum ada bahkan laptop aja nggak pernah ada gitu kan dulunya. Jadi fasilitas keyboard dan komputernya itu semua ada di pusat. Jadi mau nggak mau sih ya aku hampir tiap hari ke sana untuk belajar, untuk belajar untuk softwarenya, untuk belajar alat musiknya dan lain-lainnya. Dan bahkan sih sering pulang malam gitu, karena seperti yang tadi juga ada sama Kim Jones itu percaya banget sama sih. Jadi Kim Jones itu ada kasih kunci studio musiknya itu, katanya ini kamu kapan jam kamu mau datang, kamu mau belajar silakan. Jadi tanpa beliau tahu dan yang lain-lain tahu, sebenarnya musik sering banget pulang malam, bahkan kadang sampai jam 11 atau jam, bahkan lumayan sering jam 11 gitu. Musik dari Medan pulang ke kota Pakam itu melewati jalan yang seperti tadi saya bilang setengah jam, musik jalan kembali di tempat jalan itu kanan kiri semua sampai nggak ada lampu. Wow. Jadi masih harus melewati jalan itu gitu, dan masih berpikir, waduh ini kalau sempat ada apa-apa di tengah jalan bisa sih udah jadi ucap ini, jadi kan kue tiaw goreng nih kan udah terlalu besar banget di tempat itu. Tapi masih lagi menjalankan tugas baik sih ya, percaya. Jadi itu juga salah satunya. Bahkan pernah sekali, namanya kita manusia ya, pas ada rasa mengeluh, dan dimana pas pernah sekali itu
pulang tengah malam di sisi itu pas jam 11-an gitu, udah tengah malam pulang, ditambah hujan yang deras, ditambah Waduh, lagi ban motor aku sih bocor, ditambah itu lagi Waduh, yang lebih udah parah jatuh ke timpa adalah tangga ya kalau itu kok. udah lengkap ketimpa banget nih. tangga, dilengsir, digeser, didorong semua. Udah terbanting-banting kan. Yang lebih parahnya lagi, yang lebih parahnya lagi sih betul di saat itu kan Hosea kan nggak mau menceritakan materinya, tapi sedikit berbagi ya. Karena Hosea kan kemarin kan betul-betul berkorban, betul-betul Hosea lepas dari kerjaan, Hosea fokus untuk membantu misi ini itu sehingga kerja. Hosea juga dapat uang jajan sedikit-sedikit dari orang tua, jadi pasti jajan itu uang sedikit materi itu hanya terbatas. Karena di masa itu betul sih sudah rest banget kan. Kalau ibarat bensin di motor itu betul udah kandas. Jadi tanpa sadar saya juga nggak ada dari di sana. Jadi udah pulang malam-malam, kena hujan, ditambah ban bocor, nggak ada duit, aku sih harus dorong di tengah sawit-sawit dengan kehujanan. Itu bukan seperti film Korea sih, katanya film India ya, film Bollywood lebih tepatnya. Karena jujur itu betul-betul masih drop banget, jujur itu drop banget karena aku sih nggak berpikir aku sih betul-betul salah sih melakukan ini, sampai betul-betul hidup gue sedikitnya merasa kok terlalu apa sih, terlalu susah banget sih harus melewati yang kayak gini gitu. Dan gue Kok ada aja dorong, gitu cobaannya gitu ya. bahkan malam tuh betul-betul bertubi banget kan. Sih sampai harus dorong motor sampai 15 menitan gitu baru jumpa ke satu pom bensin. Dan betul-betul tanpa sadar ada satu orang bapak dia yang buka untuk tambal ban. Sih bilang, Pak, maaf banget Pak, saya boleh nggak sih tambal ban? Tapi ya saya nggak ada duit Pak. Saya boleh nggak gadikan KTP saya dulu untuk tambal ban ini. Ternyata betul-betul insya Allah betul-betul luar biasa sih. Bapak itu tanpa sadar Bapak itu betul-betul boleh nih katanya, nggak apa-apa Bapak bantu. Wah, Karena baik banget ya. aku betul saya kalau ketemu Bapak itu pahlawan banget nih, karena di momen Bapak itu beliau tambahkan musik dan beliau nggak bilang KTP-nya tahan aja Pak, nggak apa-apa biar saya balik. Nggak apa-apa deh katanya. Cuma musik sendiri yang pribadi merasa tambah jadi tidak pernah jadi usia uang dengan apa biasanya baru sih balik lagi untuk tebus KTP Kosi dengan itu sedikit cerita yang masih saya ingat banget sih momen itu yang banget. Kalau bisa dibilang itu momen terendahnya ya, titik terendah ya Hen ya. Benar. Dan yang Hosea penasaran juga nih kok, kan setelah mengalami itu pasti bukan suatu hal ya, yang bukan sekali dua kali juga, maksudnya apalagi bolak-balik yang dari pusat ke rumah Koko yang berjam-jam seperti itu. Apa yang membuat Koko bertahan dan bersikeras untuk tetap stay, untuk berusaha belajar untuk mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya yang lebih luar biasa lagi, baik untuk karya-karya di Inla ataupun di Vihara, itu apa sih kok? Sampai segitunya loh pengorbanan Koko. Salah satunya seperti yang tadi saya bilang atau Wisata gitu. Tanpa sadar yang saya berkarya itu tanpa sadar bisa semempat begitu gitu. Saya punya satu pemikiran, hidup itu kalau lebih berarti ketika hidup kita tuh ada manfaat untuk orang lain. Saya berpikir begitu. Saya merasa kalau hidup sih nggak ada bermanfaat untuk orang lain, sepertinya sia-sia banget kamu bilang vokasi sih kehidupan di dunia ini dengan kata gaya itu sia-sia banget gitu kan. Dan saya bisa berkorban begini melakukan misi-misi ini, saya merasa saya hidup jadi lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kenapa enggak gitu? Selama kita masih bisa hidup, kita masih bisa berkarya, kita bisa membuahkan hasil yang luar biasa, why not kan gitu kan. Jadi lebih tepatnya aku sih merasa hidup harus ada bermanfaat untuk orang lain, dari
di jalan ini, di misi ini dan dengan cara ini hidup sih sepertinya lebih bermanfaat ya melalui musik yang berkarya untuk orang lain gitu sih. Itu salah satunya uh, tujuan musik mungkin disebut tujuan atau enggak, tapi itu salah satu yang pendukung musik untuk selalu berjalan di jalan ini gitu. Wow. Terbukti ya Jan, dengan perjuangan atau goalsnya Koko itu sendiri udah banyak banget orang-orang yang terhibur, baik babynya, baik papanya Cincin tadi, dan juga Hoshi pribadi yang mendengarkan lagu-lagu Koko, yang selalu menggunakan lagu-lagu Koko untuk sebuah event. Itu sangat berterima kasih kepada Koko. Dan Hoshi juga yakin pastinya banyak di luar sana Kuicaran kita yang termotivasi dan juga pastinya seneng gitu dengerin lagu-lagu yang sudah dihasilkan oleh Ko Andy. Itu bukan karya Hoshi, itu lagunya karya. Oh ya, Hoshi boleh sisip sedikit nggak? Bukan gue promo ya. Jadi kita ke Brandon kita ada buat satu Gebiar konser Gebiar Kasih Semesta itu akan diadakan di Agustus nanti. Jadi nanti akan kita siarkan secara live di YouTube-nya Inlang Sumut Medan. Jadi bagi teman-teman, dan nanti di sana mesti ada satu sesi satu sesi mesti ada cipta satu musik baru dan betul-betul lagu itu murni mesti yang buat sendiri. Spoiler alert. Wow, Kuicaran yang malam hari ini bahagia banget nih. Dapat spoiler nih. Di bulan Agustus ya, Ko ya? Ya Agustus tanggalnya nanti kita bocorin di Instagramnya Indah Sumut. Jadi Kuicaran boleh pantengin terus. Jadi nanti masih ada nyanyi sepenggal lagu itu Hoshi yang ciptakan, bukan lagu tau, tapi memang menceritakan tentang lagu yang kebersamaan kita selama kita bersama semua pasti bisa dapat itu sedikit aja sih. Sedikit. Yang penasaran ya, nanti boleh boleh semangka ini. Iya, mungkin Kuicaran Persada Bumi dari berbagai daerah bisa nih bantu untuk ramein acaranya Persada Bumi Sumut dan bantu support ya. Nanti ditunggu ya, Ko ya. Sip. Oke. Mungkin kalau misalnya dari sepanjang acara kita pada malam hari ini pastinya banyak banget ya cerita-cerita yang dibagiin sama Ko Andy, kemudian intuisinya. Dan mungkin Hoshi mau tanya nih Ko, mungkin untuk yang terakhir, kira-kira ada nggak sih Ko tips atau mungkin motivasi atau semangat bagi Kuicaran di rumah yang sebenarnya itu punya potensi tapi nggak tahu aja sih sebenarnya mau dikembangin kemana, kemudian mau melalui wadah apa? Kira-kira dari Ko Andy ada nggak sih masukan atau motivasi yang bisa Ko kasih? Silahkan. Kalau bilang ini nggak menggurui atau gimana, tapi Hoshi bisa saranin bahwasanya kalau Kuicaran yang betul-betul punya talenta itu mau di musik atau di editing video atau di segala bidang seni budaya, Kuicaran boleh cari ke potong-potong yang dekat-dekat kampus dekat rumah Kuicaran dulu, cari ke tim suasana, nanti tim suasana akan ke bidang masing-masing, nanti bapak dimasukkan ke dudukin lah gitu, dan di sana Kuicaran baru bisa lebih mengembangkan semua talenta Kuicaran. Cuma dari Hoshi yang bisa sharing ke Kuicaran adalah seperti yang tadi saya bilang, hidup kita akan lebih bermanfaat kalau kita hidup yang kita jalani ini juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Kita nggak bisa memberikan apa-apa sih gitu. Tapi dengan cara Kuicaran masing-masing, mau itu di bidang musik, di bidang apapun, dengan berkarya ini tanpa sadar Kuicaran itu hidup Kuicaran bisa jadi lebih bermanfaat karena bisa membantu banyak orang, bisa menggugah banyak orang gitu. Kalau ada yang sana, emang saya bisa menggugah perasaan orang kalau saya sebagai tukang lawak
sebagai stand up comedy, saya rasa bisa, ya kan? Saya rasa Jen sama Henry juga pasti setuju. Bahkan orang yang suka ngelucu, orang yang suka main drama apapun itu tanpa sadar itu lebih bisa merangkul orang dan menggugah banyak perasaan orang. Jadi bagi bicara, ketika kita masih diberi Tuhan memberikan kita sebuah kehidupan, kita harus membalas semua yang diberikan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang positif. Kita kembalikan semua hal itu kepada Tuhan dengan cara kita berbakti kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan semua segala hal apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kewicaran semangat, kalau setelah nonton video ini kewicaran ada niat untuk membantu Pothang dalam segala bidang, boleh cari ke Pothang masing-masing dahulu, nanti akan diarahkan untuk harus di bidang apa ya. Jadi itu sedikit saja untuk Osi, dan untuk Jen dan Henry tetap semangat, kita sama-sama Cayo, kita sama-sama kembangkan. Aku yakin Persada Bumi ini akan betul-betul mendunia. Oke, Amin. Cayo. Yes, Ko Endi untuk sharingnya dan juga motivasinya. Dan itu dia ya tadi kewicaran kita, berbahagia banget ada Persada Bumi sebagai wadah kita untuk berkarya, berkembang, dan juga sukses bersama. Oke. Nah, tadi itu adalah penutup acara kita pada malam hari ini ya, Henry. Sebenarnya masih mau ngobrol lebih banyak sih, terus juga dengerin gimana sih pakai aplikasi apa kok Andy biasanya edit dan sebagainya. Mungkin nanti kita harusnya sesi ada kedua sesi ya, kedua. Ya? Iya, betul. Jadi mungkin kewicaran semua nih ya. Yang penonton tadi kan masih background doang ya kan, Jen? Tadi masih background doang kisah Ko Andy, biar teman-teman semua di sini tuh bisa mengenal Ko Andy itu seperti apa. Nah, sekarang udah kenal. Nah, Ko Andy cocok nih sepertinya jadi guru. Bisa nih aku tarik ilmunya. Bisa banget setelah, ya. Kira-kira ini todong. kita bisa ngadain ya. Ngadain sesi kedua. Ini yang disebut pembegalan secara internet. Waduh. Aku dibegal di sosmed. Waduh, begalnya kan nggak apa-apa kok, kalau selagi ilmu kan masih bisa di-sharing ya. Mudah-mudahan kalau ada momen yang tepat nanti sih akan live lagi secara nanti apakah mau live di Persada Bumi bareng Hendrik lagi sama Jen atau gimana. Cuman untuk sementara sih beberapa waktu ini mesti lagi agak sedikit rempong mungkin untuk biar konser tadi kayak nanti mungkin karena ada mau konser ya kok ya. Nanti setelah acara itu mungkin kita akan keluarkan lagi. Gak apa-apa, nanti kita setting waktu ulang. Boleh. Teman-teman pantengin terus Persada Bumi, kalau bisa subscriber sampai 10.000. Wah. Nanti live streaming baru sih. Wah. Oke ya. 10.000 ya. Oke, kalau gitu jadi narasumber kita harus lebih semangat. Oke. Jadi ya, betul sekali. Semua yang ada di sini. Ayo kita bersama-sama semangat untuk support kita ya, biar bisa sama-sama kita adakan nih kelas bersama Ko Andy. Jadi kalau teman-teman pengen gabung, boleh langsung share-share, ngajak teman-teman yang lain. Semakin banyak, semakin semangat Ko Andy akan mengajar kita. Iya, betul banget. Oke. Sekali lagi share Ko Andy untuk sharingnya. Sisi share semua. Cayo ya, Hendrik sama Jen terus berkarya. Iya. Saya juga untuk Ko Andy semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih luar biasa lagi ya kok. Iya. Dan kewicaran yang di rumah, terima kasih kepada kewicaran yang sudah setia untuk ikutin acara Persada Bumi Virtual Meet dari awal sampai akhir. Dan kita sudah ada di penghujung acara nih, Henry. Saatnya untuk pamit diri. Caician kewicaran, sampai jumpa di acara Persada Bumi Virtual Meet selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa. Bye.
kaki melangkah. Ku di semesta, semesta di jiwaku, padu hati selamanya. Telaga berkilaukan sinar bulan, semua penjuru satu berpayung rembulan. Ku lihat langit yang penuh bintang, harapan hati, damailah dunia. Satu keluarga tiada derita. Alam berikanku segalanya, angin, air, surya, palawija yang berlimpah. Alam anugerahkan kehidupan, satwa dan tumbuhan. Lihatlah panorama nan indah tiada tara. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Alam berikan ku segalanya, angin, air, surya, palawija yang berlimpah. Alam anugerahkan kehidupan, satwa dan tumbuhan. Lihatlah panorama nan indah tiada tara. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Ku cinta alam bagaikan hidupku, ku syukuri dengan sukacita. Ku cinta alam, hatiku tentram, damai ku rasakan. Damailah di dunia. Sududududam, sududududam, sudududududam, tap tap tara, sudududududam, tap tap tara.